Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selalu menonton video saya. Dan pada saat ini, pada video ini saya akan membagikan sedikit cerita tentang masa lalu saya, tentang perjalanan saya dari kecil sampai saya bisa ada sampai saat ini. Saya seorang yang lahir di dalam keluarga yang cukup sederhana, Bapak Ibu Saudara. Saya mempunyai 2 bersaudara, dan yang masih hidup sampai sekarang ada 1 yang lagi bersekolah di Medan, dan kakak saya yang sudah meninggal dunia karena musibah. Pada tahun 2002-2003 orang tua saya meninggal. Ibu saya meninggal lebih awal dikarenakan sakit dan lagi dalam keadaan mengandung. Oleh karena tidak mempunyai biaya untuk mengejar obat untuk membawa ke rumah sakit, sehingga semakin hari penyakit ibu saya semakin parah dan meninggal dunia. Dan tidak lama setelah ibu saya meninggal, ayah saya meninggal. Awal dari kepergian ayah saya, sebenarnya pada malam hari itu kami bertujuan untuk pergi ke rumah nenek. Rumah nenek saya itu letaknya di seberang sungai, sehingga kami harus melewati sungai pada saat itu. Dan situasi pada saat itu pada malam hari, Bapak Ibu Saudara, dan pada saat itu lagi hujan-hujannya sehingga air sungai naik sehingga banjir. Dan ayah saya mengatakan begini kepada kami untuk menunggu sebentar biar ayah saya duluan menyeberang, sehingga nanti ketika sudah selesai menyeberang baru kami menyusul. Tapi tidak lama setelah ayah saya mengatakan hal demikian, ayah saya hanyut bersama 1 kakak saya yang lagi digendong di punggung. Dan pada malam hari itu, karena dalam situasi gelap, kami memutuskan untuk tidur di tepi sungai, tidur di pinggir sungai, dan menunggu sampai matahari terbit sampai pagi, Bapak Ibu Saudara. Dan kami melanjutkan perjalanan kami. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, setelah beberapa bulan setelah orang tua saya meninggal, saya tinggal di rumah, kami berdua tinggal di rumah paman saya, abang dari mama saya. Kami tinggal di situ, kami dirawat di rumah paman kami. Pada 2003 keluarga kami memutuskan untuk menyerahkan kami di Panti Asuhan Kinderdorfgider. Pada tahun 2003 kami diterima, dan setelah beberapa tahun saya disekolahkan. Saya masih berumur sekitar 5 tahun saya disekolahkan TK. 2 tahun saya TK, dan setelah itu saya SD, tepatnya di SD Negeri 1 Gide. Dan setelah saya tamat SD selama 6 tahun, saya SMP selama 3 tahun. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, ketika saya ada di kehidupan, ketika saya ada di Panti Asuhan Kinderdorfgider, kami sebenarnya di Panti Asuhan Kinderdorf ini berbeda mungkin dengan panti-panti yang lain yang mungkin hanya 1 gedung, tetapi kami di sana banyak gedung, dan jumlah anak-anaknya di dalam berkisar sekitar 20 sampai 15 orang, 15 sampai 20 orang. Di sana kami dibimbing dalam berbagai aspek, dalam kerohanian kami, di dalam karakter kami, di dalam pendidikan kami. Kami selalu di dalam asrama kami ada jadwal untuk melakukan. Contohnya kami memasak, contohnya kami bekerja, contohnya kami olahraga. Semuanya itu sudah tersusun, Bapak Ibu Saudara. Dan di sana juga kami dilatih untuk mandiri, untuk bisa membuka usaha ke depan. Kami diberikan usaha kecil-kecilan di sana, dikasih kerja usaha kecil-kecilan di sana, yaitu seperti peternakan ayam dan peternakan B2, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan dari sana kami dilatih untuk lebih bersemangat lagi dalam hidup, walaupun orang tua kami tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat kesempatan ini juga saya berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk para suster, para pastor, dan kakak-kakak yang ada di Panti Asuhan Kinderdorfgider yang telah
membimbing saya, yang telah membentuk karakter saya, sehingga saya bisa ada sampai saat ini, bisa berada di depan kamera, di depan di dalam video ini Bapak Ibu Saudara, oleh karena berkat mereka. Jikalau mereka tidak menjadi jembatan untuk saya bisa berada saat ini, mungkin saya tidak tahu saya ada di mana. Jujur Bapak Ibu Saudara, kami bukan keluarga yang mempunyai banyak harta, yang mempunyai banyak kebun, atau mempunyai banyak warisan dari orang tua. Tapi oleh karena Tuhan mengutus kami di Panti Asuhan Kinderdorf Gide, sehingga melalui itu kami bisa bersekolah, kami bisa melihat dunia luar, sehingga kami bisa berada sampai saat ini karena berkat-berkat dari para suster, para pastor, dan kakak-kakak yang membimbing kami. Terlebih-lebih saya, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang sudah berhasil, yang seperjuangan dengan saya di Panti Asuhan Kinderdorf Gide. Dan setelah saya tamat SMP, saya diberi pilihan untuk memilih mau sekolah di mana. Saya memilih untuk sekolah di perkotaan, tepatnya di Gunung Stoli, di SMK Negeri 1 Gunung Stoli. Saya mengambil jurusan bagian peternakan. Saya memutuskan untuk mengambil bagian peternakan dikarenakan saya berpikir ke depan saya akan membuka usaha ke depan itu dalam bidang peternakan. Dan setelah saya tamat, dan saya juga diberikan lagi pilihan untuk apakah tetap bertahan di Panti Asuhan Kinderdorf atau ingin keluar untuk mencari pengalaman yang baru. Saya memilih untuk keluar Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya tidak disekolahkan lagi di Panti Asuhan Kinderdorf Gide, tapi karena kerinduan saya untuk ingin mandiri keluar, makanya saya keluar. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk pulang kampung, dan pada saat itu keluarga juga menawarkan saya untuk bekerja di satu pekerjaan, yaitu di koperasi. Selama 1 tahun Bapak Ibu Saudara saya bekerja di koperasi, tetapi setelah 1 tahun Bapak Ibu, saya tidak merasa nyaman dengan pekerjaan saya, sehingga saya memutuskan untuk balik ke Nias. Dan setelah balik ke Nias, saya ada tawaran untuk sekolah teologi yang ada di Batam, tepatnya di STT IBC. Jujur Bapak Ibu Saudara, pada saat itu saya tidak mempunyai uang sama sekali untuk berangkat ke Batam, tetapi puji Tuhan ada saudara-saudara, ada tante yang selalu mensupport saya, mengatakan bahwa apapun, kalau kamu pergi ke jalan yang benar, kami akan dukung. Kalau kamu pergi sekolah, kami akan dukung. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, keluarga sangat mendukung saya untuk selalu bersemangat di dalam studi saya yang pada saat ini. Dan setelah saya 6 bulan kuliah Bapak Ibu Saudara, saya harus masuk rumah sakit karena saya sakit. Dan pada bulan-bulan seterusnya diputuskan untuk saya harus operasi karena tidak ada alternatif lain. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat berat untuk saya untuk operasi, dikarenakan tidak ada dana untuk membiayai ini Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh berkat dosen-dosen, berkat para staf yang ada di STT IBC membantu saya, sehingga dana-dana yang dibutuhkan untuk operasi saya dapat terpenuhi. Dan keluarga saya yang ada di Batam, tante saya yang ada di Batam mengunjungi saya dan membantu sedikit untuk mendanai saya, sehingga saya bisa operasi Bapak Ibu Saudara. Dan banyak hal yang saya alami, banyak hal yang mungkin saya pergumulkan di dalam kehidupan saya. Mungkin saya kadang bertanya, kenapa orang tua saya secepat ini pergi meninggalkan saya. Tapi dalam satu sisi juga saya tetap mengingat bahwa dalam kitab Matius juga mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dia akan mengirimkan orang-orang, ya, seperti yang saya rasakan sekarang. Mungkin saya tidak seberuntung teman-teman, atau teman-teman tidak seberuntung saya, sehingga
saya bisa berkuliah saat ini, itu semua karena berkat bantuan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi permasalahan, terlebih buat kita anak-anak muda yang masih mempunyai kerinduan untuk sekolah, ya apapun yang menjadi halangan kita, kita jangan putus sekolah, karena sekolah adalah salah satu masa depan kita juga. Nanti ke depan kita harus berbuat apa? Kalau kita tidak mempunyai sekolah, kita tidak mempunyai pendidikan, apa yang bisa kita lakukan? Makanya buat saudara, buat teman-teman, buat Bapak Ibu saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Kiranya mujizat Tuhan, kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi di atas kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya apa yang menjadi pengalaman saya ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara dan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan contohnya ada dari Bapak Ibu yang masih belum yang ingin mengetahui lebih lagi tentang pengalaman saya, tentang kehidupan saya dari saya kecil, mungkin Bapak Ibu bisa menulis di dalam kolom komentar sehingga saya nanti bisa membalasnya atau merespon balik kepada Bapak Ibu saudara. Sekian saja Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.